Makanya sekarang pelaku usaha itu kan kita kasih karpet merah. Nggak boleh lagi ada yang malak-malak, izin nggak boleh lagi dipersulit, pejabat-pejabat nggak boleh minta jatah A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau ada praktek itu, laporkan ke kita. Yang penting kita kooperatif. Tadi kan saya diskusi sama mbak-mbak ini yang hebat-hebat ini, mereka punya keberanian speak up. Karena tadi itu mereka sampaikan, ini momentumnya ada wamen, ada negara hadir di tengah-tengah mereka. Ijazah dipulangin, tidak ada penalti ya. Disuruh pegang 2-3 outlet juga Pak. Terus selanjutnya ketika kerja itu juga ada yang namanya survei outlet Pak. Survei outlet malam hari. Karena outlet atau apotek tersebut kan 24 jam. Kita sebagai area manager atau calon area manager itu disuruh memastikan apakah outlet tersebut sesuai SOP atau tidak. Ketika jam 12 malam, jam 10 malam itu. Jadi kita surveinya malam Pak. Malam hari itu cuma dapat 50.000. Padahal yang disurvei lebih dari 10 apotek. Waktu itu saya kan dari Jombang. Saya ditugaskan ke Magelang. Magelangnya bukan jalan Magelang, jadi jauh kan. Dan itu di Magelang saya survei sekitar 10 outlet ya malam. Dan itu tidak ada uang lembut. Dan bahkan kalau survei kan kita disuruh beli obat nih, dapat stroke atau enggak, kita lihat anaknya sempat nonton apa enggak, kita disuruh kayak gitu per outlet. Nah kita beli obat pun itu pakai uang kita sendiri yang dirembes di bulan selanjutnya. Artinya uang 2,5 juta gaji tersebut itu kan masih nge-hold untuk ikut operasional perusahaan gitu. Jadi kita 2,5 itu ya pasti buat bensin, buat survei-survei tiap malam. Ada juga yang MDP 15 itu udah bayar juga 15 juta, tapi masih belum bisa ngambil juga, masih harus bayar 15 jutanya lagi untuk dapat. Iya, memang kalau misalkan MDP itu penaltinya 30 juta Pak. Jadi ya itu dia, mungkin pinter-pinteran nego juga ya. Kenapa penalti? Ya, karena kontraknya itu 4 tahun, dan kalau misalkan keluar sebelum 4 tahun itu memang kena penalti. Ada sertifikat nggak? Tidak ada. Tidak ada, bahkan surat keterangan kerja itu tidak akan dikasihkan kalau sebelum bayar. Sebelum kita bayar. Jakarta Utara, Jakarta Timur, terus sampai ke Bekasi juga, itu tuh kita gajinya tetap sama 2,5 juta di Jakarta. Terus cuman ada namanya kayak tunjangan keluar kota gitu, itu tuh penambahannya cuma sekitar 300.000. Kita harus membiasakan, pendekatannya kan tetap pendekatan KTP ya nggak bisa tidak ya. Jadi kalau mereka konyol, harus ada sebuah sanksi ya, jangan enggak ya. Tunjukkan regulasi yang kita miliki, bahwa apa yang mereka lakukan itu pelanggaran. Semua yang kita sidak, per detik itu juga ngulangin. Kalau ngelawan ya tahu kan resikonya. Di kontraknya, saya nggak dikasih kayak gini karena saya nggak ngasih jasa S1 katanya, makanya saya nggak dapet kontraknya, nggak dikasih ke saya. Intinya kalau dia ngambil tanpa tebusan akan intinya dituntut balik gitu Pak. Wow. Jadi mungkin teman-teman juga mikirnya takut akhirnya kan untuk speak up saja. Iya, Ini kejahatan pelaku usaha kadang-kadang meneror pekerjaannya dengan membuat somasi lah, pakai pengacara. Nah hari ini praktek itu nggak bisa, sekarang negara langsung turun tangan. Sekarang kita bersama korban. Ini bukan korban perdagangan manusia, korban ijazah ditahan. Selama 2 tahun. Assalamualaikum. Wah. Bapak kami nggak persiapan loh Bapak. Mampir ke sini luar biasa banget. Iya, siap. Iya. didatengin Pak Wamen. Iya. Jadi dudukannya kehormatan Pak. Wah, biasa Biasa aja. loh Pak, mampir ke kantornya 124. Di kami ini kan ada aplikasi Buru Tanya Wamen. Oh. Nah, Buru Tanya Wamen itu biasanya ada problem-problem biasa di perusahaan terkait misalnya kebetulan fokus saya hari ini adalah soal praktek penahanan ijazah. Praktek penahanan ijazah itu udah tidak boleh lagi. Iya. Pertama SE kita sudah edarkan. Kebetulan ternyata gayung bersambut. Pak Gubernur juga mengeluarkan SE yang sama. Pertama, kalau praktek penahanan ijazah ada pidananya. Pidananya tuh penggelapan. Kedua, kalau seandainya minta ijazah terus minta tebusan, itu juga ada pidananya, pemerasan. Tapi kita tidak menggunakan itu kalau seandainya perusahaan itu sangat kooperatif. Tuh,
misalnya dipulangin sudah nggak boleh ada penalti dan sebagainya, kan clear. Jangan sampai kayak lain-lain tuh konyol tuh. Tapi kan ada 2 sidak saya. Pertama inspeksi mendadak, ya. Kedua silaturahmi mendadak. Nah ini anggap aja silaturahmi mendadak ya. Bisa Ya, foto bareng Pak Wamen iya. nanti. Nggak apa-apa ya, saya minta maaf ya dadakan gini ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Ayo lanjutin kerjanya, silakan. Silakan, Pak. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Republik Indonesia. Kemudian alhamdulillah saya kebetulan punya program Buruh Tanya Wamen. Di situ kita biasanya memantau problem-problem tenaga kerja dan buruh. Nah, kebetulan fokus kita adalah soal narasi penahanan ijazah. Ini kan praktek penahanan ijazah ini sudah terjadi puluhan tahun, Pak ya. Sebetulnya itu kita marah karena dalam Konvensi ILO penahanan ijazah itu bisa dikategorikan perbudakan karena menyandera dokumentasi pribadi, itu tidak boleh. Di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, Pak Yasserli, profesor luar biasa itu, ditambah lagi dinas-dinas kita hari ini semangatnya luar biasa ya. Ada energi baru dengan kepemimpinannya bagus gitu loh. Dan ini juga kita coba ingin menginfluence apa yang kita lakukan gitu. Apalagi nanti ini kan selain praktek penahanan ijazah, tidak ada lagi nanti syarat pencari kerja itu tidak boleh lagi dibatasi dengan umur. Kenapa itu penting? Agar kita mampu yang namanya melayani warga negara. Makanya sekarang pelaku usaha itu kan kita kasih karpet merah. Nggak boleh lagi ada yang malak-malak, izin nggak boleh dipersulit, pejabat-pejabat nggak boleh minta jatah A, B, C, D dan sebagainya. Kalau ada praktek itu laporkan ke kita. Nah makanya kita kewajiban negara pertama ajak wajib, ya kan. Kedua sejahterakan pekerjanya. Itu 2 itu doang. Tuntutan negara nggak lebih dari itu. Di luar itu kita tidak mau. Makanya hari ini kita harus menjaga pelaku-pelaku usaha kita, Pak. Makanya saya berharap kita bisa kolaborasi atas apa yang bisa kita bantu negara. Mudah-mudahan tidak ada lagi tuh praktek-praktek tadi lagi. Saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Lina sebagai HRD K24. Saya menangani Industrial Relation. Ini ada Pak Wawan, HR Manager. Kami malah ini ya Pak, senang sudah bisa dikunjungi sama Bapak gitu. Kemudian terkait dengan tadi mungkin ada yang mau dibahas begitu ya. Oke. Tadi kan ini Mbak ya, kebetulan ada sebetulnya hampir semua karyawan K24 itu melaporkan ke kita soal ada praktek penahanan ijazah. Tadi kan saya sudah perlukan ya, praktek penahanan ijazah itu tidak boleh lagi karena ada apa tadi pidana itu penggelapan ya. Penggelapan. Kita tidak pakai instrumen yang ini soal pidana ini enggak. Tapi SE itu berlaku. Tapi kan ini imbauan dulu ya, karena kan nanti baru permen ya, peraturan menteri, baru nanti kita pidana kita pakai. Tapi sebelum pidana kita gunakan, kita biasa pendekatan dulu, persuasif dulu, bicara dulu. Kedua soal yang minta tebusan, itu juga pidana pemerasan. Tebusan ya? Iya, tebusan nggak boleh. Nah itu di sini katanya ada. Tebusan? Iya, minta tebusan, bukan tebusan, penalti. Kan kemasan redaksional macam-macam. Ada yang minta tebusan secara langsung, ada yang minta penalti dengan aneh-aneh, ada yang menegosiasikan angka penaltinya. Yang penting kita kooperatif, ya. Karena tadi kan saya diskusi sama mbak-mbak ini yang hebat-hebat ini, mereka punya keberanian speak up. Karena tadi itu mereka sampaikan, ini momentumnya, ada wamen, ada negara hadir di tengah-tengah mereka. Saya tanya, akhirnya apa perempuan? Loh pusing tuh kalau ada perempuan, saya bilang. Bisa kelahi nih kita nih. Tapi ternyata Mbak Linanya baik ya, ditambah lagi manajemen ramah sekali. Apalagi saya didampingi pengawas-pengawas saya nih, semua orang-orang hebat semua. Prinsipnya tadi ijazah dipulangin, tidak ada penalti. Nah kemudian yang kena penalti, ya kalau bisa dipulangin lah. Terkecuali, maaf ya, terkecuali misalnya K24 menyekolahkan terkait skill tertentu, dia basiskan sertifikat, itu mungkin boleh misalnya K24 menahan, tapi waktu tertentu, tidak misalnya 4 tahun kontraknya 4 tahun ditahannya nggak boleh, setahun kah, setahun 2 tahun kah, itu masih boleh. Dari surat edaran kita pahami yang boleh ditahan itu adalah hasil dari yang itu. Nah, sertifikat bukan ijazah. Kita sudah gitu. memahami. Ya kan itu dokumentasi pribadi. Sampai Mbak ini katanya sampai akte kelahiran ditahan, sampai akte kelahiran, Pak. Saya ingin memperjelas saja ya Pak, tadi hasil dari diskusinya seperti itu. Jadinya terkait dengan ijazah, alhamdulillah sudah clear ya, dikembalikan dengan di bawah dari dinas ya. Iya. Terus tadi yang kedua terkait dengan kontrak internal, tadi terkait dengan pelatihan biaya pelatihan ya. Jadi memang istilahnya itu kan ada itu bayar final, tebusan atau apa gitu
clear, tidak ada. Tetapi apakah nanti terkait dengan pengambilan ijazahnya itu disertai dengan pengembalian biaya untuk pelatihan seperti itu? Nggak ada, Bu. Kalau ijazah tidak kita syaratkan untuk itu. Udah total nggak ada, Bu. Ini kan dari Surabaya, Purwokerto, Surabaya. Iya. Izin dulu ya. Siap. Siapkan Oke. Maaf ya Pak, cuma ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa. Dijawab dengan baik kayak tadi, kita udah puas banget, seneng. Yang penting kan mereka seneng, Pak. Oh, jauh pulangnya. Ya kan? Bukan Bapak pengayom karyawan dan pengusaha juga. Kalau nggak ada yang mengayomi, menang-menangan semua nanti. Iya. Nggak jalan kita kerja Kan sama. tugasnya negara kan harus bisa menjadi jembatan, Pak. Ya kan? Itulah pentingnya negara hadir di tengah-tengah dua komponen kepentingan ini, antara pengusaha dan karyawan. Itu kan banyak yang nggak suka sama saya, Pak. Pelaku-pelaku saya yang nakal. Sampai saya disuratin pakai surat kaleng. Ngadu dia. Ngadunya nggak tanggung-tanggung. Ketuaan yang Maha Esa tembusannya. Bagus. Serius? Kemana, ke presiden, kemana. Dalam hati saya, kalau saya dibilang abuse of power katanya. Apa abuse-nya? Gitu. Saya bilang laporin aja ke kepolisian, kejaksaan, atau KPK kalau seandainya penyimpangan ya, Pak ya. Ini pengawas-pengawas saya nih, orang hebat semua, dinas-dinas tenaga kerjaan. Tahap awal memang soal ijazah, kedua baru syarat rekrutmen tenaga kerja. Nggak boleh lagi tuh pakai umur tuh. Kalau nggak kita persulit izinnya. Diskriminatif itu, Pak, itu pelanggaran. Cepet banget barunya. Terima kasih, hari ini kita sidak di Yogyakarta di K24. Hasil laporan kawan-kawan di Buruh Tani Wamen, alhamdulillahnya puji Tuhan K24 luar biasa. Setelah kita mengeluarkan SE, ternyata itu sudah menjadi pembahasan di manajemennya. Nah, hari ini kita hadir, lantas sangat komunikatif, tidak ribet-ribet, nggak pakai aneh-aneh, langsung kebijakan manajemen. Memang kami pulangkan, Pak. Oh, ternyata cuman soal timing waktu, tapi alhamdulillah hari ini sudah dipulangin ya, Mbak ya. Tunjukin dong ijazahnya dong. Tuh, ijazahnya sudah pulang. Saya mewakili manajemen PT K24 Indonesia mengucapkan terima kasih Pak Wamen atas kunjungannya hari ini. Pada intinya PT K24 Indonesia ingin jadi perusahaan yang compliance ya, Pak ya. Kalau begitu surat edaran menteri sudah diterbitkan, berarti kami harus mengatur nih bagaimana teknisnya. Di dalam meeting tahunan dengan direksi juga sudah dibahas dan sudah kita keluarkan aturan memo internalnya. Meskipun ada tetap program MT tetap ada, Pak, tapi untuk penitipan ijazah kami sudah tidak ada lagi. Gitu. Clear ya? Clear, berarti ijazah dipulangin, tidak ada penalti ya? Nggak ada penalti ya? Ya, kalau untuk teknis pengambilan ijazahnya tidak ada. Ya. Jika ada hal-hal yang memang masih menjadi sangkutan, tim yang belum selesai kewajibannya dengan kami akan selesaikan. Siap. Terpisah gitu ya, Pak ya. Terima kasih. Pokoknya prinsipnya gini, ijazah silakan diambil di K24 tanpa ada denda-denda dan penalti, dan itu komitmen manajemen. Dan ini kerjasama yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja dan juga pengawas tenaga kerjaan di Yogyakarta. Ya, pastinya terima kasih PT K24 sudah menerima kooperatif dan sudah bawa berita baik buat kita, bisa ambil ijazah yang setelah 5 tahun akhirnya bisa kembali cabut. Silakan, Mbak. Pak Wamen sudah menanggapi keluhan kita dengan baik dan pada akhirnya bisa datang ke PT K24 Indonesia untuk membantu kami, dan juga ternyata di sini juga banyak membantu PT K24. Iya. Salah satu yang terbantu, namanya siapa, Mbak? Mbak Usna, mendapatkan suami dari tempat ini. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Salam juang Indonesia terang bersama Prabowo Gibran. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Iya. Yang ijazah belum diambil sini aja dulu ya. Pak, kita terima kasih banyak Iya, ya, Pak. ya. Kasih ya. Terima kasih, Pak. Iya. Kita cuma
nanti rakyat mungkin kecil kita tapi Mau apa? maksudnya kita cuma rakyat biasa tapi Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, ini tugas kita sebagai negara deh ya. terima kasih Pak Wamen sudah menanggapi kita ya, yang kita nggak ekspek sih bakalan ditanggapi sebegininya gitu. Akhirnya apa ya, ternyata kita sebagai warga negara juga dilindungi oleh negara. Amin. Kalian jangan takut. Speak up ya tetap. Mulai sekarang juga. Yang ijazahnya masih ada di perusahaannya, silakan langsung ngadu ke Pak Wamen. Minta merah putih kerja nyata. Oh, Gitu, Pak, ya. iya. Untuk kawan-kawan yang hari ini ijazah sudah diambil, tapi sekali lagi saya ucapkan bahwa ini komitmen kita sebagai negara hadir tengah kawan-kawan semua. Salam dari saya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Semangat. Kawannya ya. Kasih salam buat teman-temannya, sampaikan kawan-kawannya semua ya. Manajemen Langsung sangat bagus broadcast ya. habis Ya. Oke, terima kasih ya. Hari ini saya bersama manajemen K24 juga bersama karyawan di sini. Semangat K24 dalam melaksanakan norma K3-nya luar biasa. Hari ini semoga K24 tetap usahanya jalan dengan lancar dan gurunya sejahtera. K24 Salam pasti peduli. terima kasih Pak. Ya, perkenalkan saya Lina, dari Rita Dewi panggilannya Lina. Saya sebagai HRPT K24 Indonesia yang menangani SDM Apotek K24 Indonesia secara nasional. Nah, kami apresiasi sekali gitu hari ini Pak Wamen Emmanuel Ebenezer berkenan untuk datang ke kantor kami di Jogja dan beliau memberikan arahan reminder terkait dengan kebijakan tidak boleh lagi ada penitipan ijazah gitu, dan itu surat edaran tersebut sudah kami ketahui sejak Mei 2025 kemarin, dan PT K24 Indonesia sudah mengikuti ketentuan tersebut gitu. Tinggal saat ini untuk proses serah terimanya saja atau pengembalian kepada tim yang terkait yang saat ini masih ada penitipan ijazahnya di K24. Tapi ini sudah clear, sudah kami jelaskan, dan PT K24 Indonesia berkomitmen untuk bisa compliant sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Emmanuel Ebenezer sudah berkenan ke kantor kami di Jogja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wamen. Akhirnya. Mantap. Gimana Mel? Akhirnya. 5 tahun. Ijazahnya, ayo. Terima kasih Pak Wamen, luar biasa Pak. Udah pulang Ijazah SMA dan akta kelahiran sudah. Sudah juga ini. Mana tunjukin Pak? Dua dokumen, terima kasih Pak. 2 dokumen, akta dan ijazah sudah pulang. Ini sudah pulang. Nggak pakai penalti ya? Tanpa 30 juta. Nggak ada penalti. Luar biasa. Terima kasih ya. Ada lagi. Terima kasih. Salam buat suami dan anaknya ya. Makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum.